Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hersiawan di channel YouTubeku ya. Sekarang saya mau bahas tentang soal-soal yang ada di buku Grafindo ya, terkait dengan atom atau struktur atom dan sistem periodik unsur. Oke, kita mulai langsung dari uji kompetensi 2.1 aja. Nah, jelaskan penemuan inti atom, proton, dan neutron. Nah, ini mungkin nomor 2-nya akan saya singkirkan terlebih dahulu ya. Terus ini jawabannya akan sedikit panjang. Nah, jadi karena berhubung teoritis gitu ya, dan penjelasan, saya langsung ambil dari sumber kompas.com ya. Nah, jawabannya adalah seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan ya. Untuk nomor 1 ini langsung jawabannya seperti ini ya. Soalnya sorry ketutup. Nah, jadi untuk nomor 1 kan disuruh penemuan inti atom, proton, dan neutron ya. Nah, untuk inti atom, jadi inti atom itu yang menemukan adalah Rutherford ya. Jadi ini juga agak sedikit salah ya kalau misalkan di buku paket yang ini menyatakan bahwa yang menemukan Rutherford itu malah justru menemukan proton. Tapi kenyataannya enggak. Rutherford itu menemukan inti atom, cuman intinya taunya adalah intinya positif dikelilingi muatan negatif. Nah, isinya apa? Kita nggak tahu, dia belum tahu gitu. Nah, jadi si Rutherford ya, ini Rutherford ya, tipe. Melakukan eksperimen dan bisa kalian baca sendiri sampai seterusnya ya. Karena ini cuma penjelasan secara teori dan penjelasannya pun tidak akan jauh berbeda dengan video di materi saya yang saya sampaikan ya terkait dengan percobaan dalam penemuan inti atom, proton, neutron, dan elektron. Nah, jadi hati-hati ya, yang menemukan inti atom itu adalah Goldstein. Proton yang menemukan proton adalah Goldstein, bukan Rutherford. Kalau Rutherford itu menemukan inti atom, ya. Oke, jadi di sini ada penjelasannya juga ya, metodenya apa yang digunakan. Kalau Rutherford, dia melakukan eksperimen dengan cara menembak lapisan tipis emas dengan sinar alfa dan menghasilkan penyimpangan hamburan. Kalau kalian masih ingat di ininya adalah ada sinar katoda, terus abis itu ini ada sesuatu lempeng emas kecil. Nah, kemudian ada yang yang ada yang lurus, ada yang berhambur. Nah, yang lurus ini itu lewat sela-selanya, sedangkan yang berhambur itu karena melewati atau nabrak inti atomnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk si penemuan proton oleh Goldstein menggunakan tabung Crookes atau tabung sinar katoda yang ada di katodanya tuh ada lubangnya. Jadi kalau digambar tuh ini adalah tabungnya gitu ya. Kemudian ini ada katoda, ada anoda. Nah, di katodanya ini ada lubang. Kemudian ada sinarnya yang ke sini, ada yang ke sini. Seperti itu. Nah, terus dia bilang kan ada sinar kanal kan ya. Goldstein memperhatikan bahwa ada sinar yang merambat berlawanan arah dengan sinar katoda. Seperti itu. Nah, barulah dikasihlah dengan nama yang namanya proton. Kemudian untuk neutron itu Chadwick ya. Jadi membombardir atom hidrogen dalam parafin karena parafin itu mengandung proton ya. Proton itu sama dengan kayak hidrogen jatuhnya. Dengan emisi berilium, helium, bla 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 bla. Kemudian si Chadwick ini menemukan bahwa emisi berilium mengandung partikel bermuatan netral. Nah, kalau misalkan kalian ini mau cari gambarnya biar lebih jelas ya, kalian boleh searching Google atau kalian boleh review materi dari saya yang saya berikan ya. Oke, so untuk soal nomor 1 dan jawabannya, I think mungkin saya jelasin singkat aja. Tapi kalau emang penjelasannya, of course, kalau penjelasan ya harus dibikin esai, makanya cukup panjang gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nomor 1 dan jawabannya. Kita lanjut ke nomor 2 dan 3. Nah, nomor 2,
tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom-atom berikut. Oke, ini menentukan proton, elektron, dan neutron ya. Oke, yang A adalah 14 silikon nomor 14 silikon 32. Nah, ini protonnya of course, ingat ya, protonnya ada di sini adalah 14. Kemudian untuk elektronnya karena kondisinya netral, maka sama dengan proton, sama dengan 14. Kemudian untuk neutronnya adalah selisih atas dengan bawah. 32 dikurang 14 sama dengan 18. Kemudian untuk yang B, 28 nikel 59. Nah, untuk protonnya of course 28. Kemudian untuk elektronnya karena netral ya pasti sama dengan proton, yaitu 28. Kemudian untuk neutronnya adalah 59 dikurang 28. Yang jawabannya adalah 31. Kemudian untuk lanjut lagi, 2 yang C. Nah, yang C itu adalah 52 Te 127. Nah, ini protonnya adalah 52. Kemudian untuk elektronnya adalah sama dengan proton karena netral 52. Kemudian untuk neutronnya adalah 127 dikurang 52. Yang jawabannya adalah 75. Kemudian untuk yang D itu adalah 92 uranium ya, 238. Nah, ini biasanya kalau udah nomor mau masanya gede-gede ini, kalau nanti kalian belajar tuh ada hubungan dengan unsur radioaktif. Oke, makanya jarang banget uranium tuh ada ya. Oke, ini untuk protonnya adalah 92, untuk elektronnya sama dengan protonnya 92, untuk neutronnya adalah 238 dikurang 92. Berapa tuh? 146. Kemudian untuk yang E, 82 Pb timbal ya, 207, mempunyai proton 82, kemudian elektron sama dengan proton 82, kemudian neutronnya adalah 207 dikurang 82 sama dengan 125. Kemudian untuk yang F, 7 nitrogen 15, ini protonnya adalah 7, elektronnya sama dengan proton sama dengan 15, untuk neutronnya adalah 15 kurang 7 sama dengan 8. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Atom memiliki kemampuan membentuk ion positif melepas elektron dan ion negatif menarik elektron. Tentukan jumlah proton, elektron, serta neutron pada ion berikut. Dikasih tahu jenis ionnya seperti apa, dan kemudian nomor atom dan nomor masanya ya. Oke, untuk nomor 3 yang A ya. Nomor 3 yang A itu kita bikin berarti 17 Cl-min 35. Nah, untuk protonnya of course always will be this one, harus pasti akan sama dengan ini 17. Barulah elektron itu baru bisa berubah. Karena minus itu atau ion negatif menarik elektron ya, di sini dibantu keterangannya, maka dia di sini membentuk ionnya -1, berarti menarik 1. 17 tambah 1 sama dengan 18. Kemudian untuk neutronnya ya ini kurang ini aja. 35 dikurang 17 sama dengan 18. Oke, kita lanjut ke yang B. Ca2+, Z-nya 20, A-nya 40. Atau berarti Ca2+, 20, 40. Ya udah, berarti protonnya sama dengan 20. Elektronnya adalah 20 dikurang 2 ya. Nah, kenapa dikurang 2? Karena ion positif itu melepas elektron. Karena 2 plus atau plus 2, ya biasanya sih 2 plus ya nulisnya ya. Berarti ini melepas 2. Seperti itu. Kemudian untuk neutronnya adalah selisih dengan nomor massa dengan nomor atom ya. Sama dengan 20.
Kemudian yang C itu adalah 33 As3- 75. Berarti di sini bisa kita katakan protonnya adalah 33, kemudian elektronnya adalah 33 ditambah 3, karena menarik 3 ya. 3- itu berarti menarik 3. Jadinya 36. Kemudian untuk neutronnya adalah 75 dikurang 33 sama dengan 42. Jadi jawaban untuk nomor 2A, nomor 2 dan nomor 3 adalah seperti berikut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so ini kita hapus terlebih dahulu ya untuk nomor 2 dan nomor 3-nya. Kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan lambang yang tepat untuk setiap isotop. Gunakan tabel periodik sebagai alat bantu. Of course ya, kalian tidak kalau misalkan apal semua ya that's good. Kalau nggak apal ya nggak apal semua nggak apa-apa. Cuman biasanya lebih baik apal karena nanti ada kalanya itu membantu kan nanti habis belajar bab ini tuh belajar tentang ikatan kimia. Nah, itu sangat menolong sekali. Oke, jadi ini protonnya 11, elektronnya 11, berarti bisa kita katakan ini nomornya 11 ya. Berarti ini artinya ini kondisinya netral ya. Untuk yang nomor A ini itu netral. Nah, kita nggak tahu nih apa ya, atau kita sebut saja X terlebih dahulu ya. Nah, kemudian untuk yang atasnya ini berarti dapat dari 12 ditambah 11. Karena untuk menentukan atas ini kan adalah, atau menentukan neutron itu adalah selisih dari atas sama bawah kan. Nah, berarti di sini bisa kita katakan bahwa nomor atomnya adalah 11, nomor masanya adalah 23. Nah, ini apa nih lambangnya? Nah, lambangnya adalah ini kalian tinggal lihat di tabel periodik ya. Di sini bisa kita jawab adalah natrium. Natrium itu nomor atomnya 11 ya. Terus nomor masanya adalah 23. Next, kita lanjut yang B. Di sini berarti 28 dan ini kondisinya netral ya. Nah, oke, jadi untuk biar membedakan ya, ini warnanya dibedain deh ya. Kalau ini biarkan aja. Untuk protonnya itu adalah 11. Di sini ya, 11. Kalau yang ini proton sama untuk neutronnya ini berarti di sini adalah 11 ditambah 12. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama, berarti di sini 28 ditambah 36. 28 tambah 36. Kemudian yang ini protonnya aja 28. Kemudian sesuatu lambang yang kita nggak tahu. Berarti 28 X ini berarti 64 ya. Nah, kira-kira yang nomor atomnya atau nomor atomnya 28 kira-kira. Oke, 28 itu adalah nikel ya. Nikel. Nah, ini kalau misalkan ini dibikin lambangnya adalah natrium. Kalau nikel ini berarti Ni ya. Kemudian lanjut untuk yang C. Nah, ini protonnya 74. Kemudian neutronnya 112. Berarti ini ada hubungan sama proton ya. 74 ditambah 112. Ini adalah sesuatu X. Nah, ini berarti 74X. Ini 186 ya. 186. Oke, 74X 186. 74X 186 itu adalah tungsten. Ya. Tungsten atau simbolnya atau lambangnya adalah W ya. Kemudian untuk yang D, di sini berarti protonnya 80. Kemudian neutronnya adalah 80 ditambah 121 ya. 80 ditambah 121.
itu adalah kemudian ini X ya. Jadinya 80 X 201. Nah, kira-kira kalau yang 80 nih apa nih? 80 itu adalah raksa Merkuri ya. Raksa atau biasanya disingkatnya dengan Hg ya. Oke, itu untuk nomor 4-nya ya. Dan ini semuanya dalam kondisi netral semua ya ternyata ya. Karena jumlah proton I think ini sekaligus saja ya. Sorry. Ini dalam keadaan netral. Kenapa? Karena proton sama elektronnya sama. Netral karena proton jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 5-nya, nomor 4-nya. Kita lanjut ke nomor 5. Garis tengah atom helium netral adalah sekitar 10 pangkat 2 pikometer atau 1 pikometer itu 10 pangkat min 12 meter. Jika kita mensejajarkan atom helium yang saling bersentuhan satu sama lain, berapa banyak atom helium yang dibutuhkan untuk membuat jarak dari ujung ke ujung sejauh 1 cm? Nah, jadi ini kita bisa lihat secara 2 dimensi saja ya untuk soal nomor 5 berikut. Jadi gini, kalau misalkan saya sejajarkan, jadi katanya sih atom helium netral ini punya diameter sekitar 10 pangkat 2 pikometer. Nah, di mana karena 1 pikometer itu adalah 10 pangkat min 12 meter, maka ini 10 pangkat 2 kali 10 di sini coret-coretan aja ya. 10 pangkat 2 pikometer sama dengan 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat min 12 meter. Nah, ini jawabannya adalah 10 pangkat min 10 meter ya. Karena apa? Aturan pangkat ya. Kalau bilangan berpangkat dikali itu dengan ininya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. 2 ditambah min 12 adalah min 10. Ya udah, berarti 10 pangkat 2 pikometer itu setara dengan 10 pangkat min 10 meter. Nah, kemudian kira-kira saya butuh berapa lingkaran sih? Saya butuh berapa atom sih supaya misalkan kalau saya berjejerkan seperti ini ya. Berarti ini misalkan saya berjejerkan dan rapat ya, bersentuhan satu sama lain. Misalkan saya lanjutkan sampai berapa kira-kira jarak dari ujung ke ujungnya. Jadi dari ujung ke ujung itu dihitung dari sini nih, dari sini ke sini, sampai sini ya, sampai sini itu 1 cm. Nah, dimana untuk membandingkan atau melakukan perhitungan itu intinya kalau kimia tuh nggak wajib harus satuan SI ya, beda sama fisika, lebih sering banget ke satuan SI-nya karena ada beberapa satuan yang nggak bisa diganti, kayak misalkan untuk gaya satuannya Newton. Nah, untuk satuan bentuk lainnya itu nggak ada. Gitu. Makanya biasanya harus dalam satuan SI kalau soalnya seperti itu. Cuman karena berhubung ini cuma membandingkan dan ini satuannya meter, yang penting satuannya sama. Ya udah, biar gampang, ini jadinya 1 cm itu kan 0,01 ya. 1 cm itu alias sama dengan 0,01 meter atau 1 cm ini setara dengan 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang berarti berarti banyak atom heliumnya itu ada berapa? Kalau misalkan satunya aja 10 pangkat min 10, tapi saya mau minta totalnya 10 pangkat min 2, maka bisa kita hitung berarti 10 pangkat min 10 diapain? Dibagi dengan 10 pangkat min 2. Jatuhnya tuh sama aja kayak satu kotaknya ini ada 5 kalau saya minta 100 gitu ya. Nah, berarti kebalik ya. Berarti yang gede dibagi yang kecil ya. Kebalik. 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10 pangkat min 10. Jadinya kalau kita hitung berapa? 10 pangkat 8 atom. Banyak tuh. 10 pangkat 8 tuh berarti kurang lebih 100 juta ya.
Jadi nolnya itu ada 8. Nah, 100 juta atom. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjutkan ya. Ini langsung aja ke uji kompetensi 2.2 ya. Nah, 2.2. Nah, soalnya seperti ini. Dan ini berhubung teori, tapi karena berhubung teorinya I think nggak banyak-banyak banget ya masih jawabannya. Jadi nomor 1, jelaskan teori model dan model atom Dalton. Oke, model atom Dalton itu adalah model atom Dalton itu adalah Dalton itu adalah kata dia tuh atom adalah merupakan bola pejal, gitu ya. Merupakan bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi. Seperti itu. Nah, untuk teorinya adalah seperti ini ya, teori atom Dalton. Mungkin di pengantar materinya tidak saya include kan, karena emang sekedar kayak intinya yang penting kalian tahu perkembangan atom itu kayak gimana dari mulai Dalton. Jadi dia tuh nggak bermuatan segala macam. Cuman untuk rincinya itu jarang banget dibahas kok ya, secara teoritis banget. Ini soalnya karena berhubung di materinya pun ada gitu ya. Ada, dan tapi nanti kalau misalkan udah dalam soal gabungan itu jarang banget nih ditanyakan ya. Oke. Nah, jadi di sini bisa langsung kita lanjut aja ya. Untuk soal nomor 2-nya, soalnya gini, teori ini ada yang beda-beda pernyataannya, cuman kurang lebihnya sama. Kayak teori atom Dalton itu ya intinya sih sebenarnya adalah atom itu nggak bisa dibagi gitu. Terus abis itu emang nggak bisa diciptain atau dimusnahkan. Jadi ya kalau mau reaksi kimia cuma nyatuin atau misahin doang gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Ini kita hapus terlebih dahulu ya untuk soal nomor 1-nya. Oke. Untuk soal nomor 2-nya, jelaskan model atom roti kismis dan biji semangka. Atau biji semangka yang diajukan oleh J.J. Thomson. Nah, I think ini sekaligus aja ya gambarnya, karena ya emang sama aja. Jadi ini adalah rotinya. Oke. Kemudian di dalamnya ini saya kasih ada bulat-bulatnya adalah kismis atau biji semangkanya. Ya, oke. Ya anggap aja sama semua ya. Yang bulat ini adalah kismis atau biji semangkanya. Kemudian untuk yang coklatnya ini adalah rotinya atau buah semangkanya atau kulitnya, atau kulitnya lah jatuhnya. Tapi dibilang kulit doang enggak ya, sama buah-buahnya soalnya. Oke, jadi buah semangkanya sama biji semangkanya. Jadi mengatakan bahwa yang roti atau biji buah semangkanya ini bertindak sebagai atom ya, sebagai atom. Sedangkan untuk si roti kismisnya ini, si kismisnya atau biji semangkanya ini bertindak sebagai elektron. Ya, itu untuk jawaban untuk nomor 2-nya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apa yang menyebabkan model atom Thomson gagal dan kemudian digantikan oleh Rutherford? Nah, jadi ini simpelnya adalah gini. Kalau misalkan Thomson ini atau model atom Thomson benar, jadi gini aja ya.
Kalau model atom Thomson itu benar, sorry, ini depannya saya tambahin jika ya. Oke, jadi jika model atom Thomson itu benar, maka berkas elektron yang melewati lempengan ini jawabannya boleh macam-macam sih ya. Mungkin bisa aja kayak misalkan model atom Thomson itu kegagalannya atau kelemahannya seperti ini, terus si Rutherford memperbaharuinya seperti ini gitu. Boleh juga ya. Jadi makanya jawabannya ini bisa banyak-banyak sih gitu ya. Tapi kalau secara sejarah ceritanya itu adalah begini. Jika model atom Thomson itu benar, maka berkas elektron yang melewati lempengan akan kehilangan energi dan dibelokkan. Nah, ini adalah percobaan yang dilakukan. Percobaan siapa sih, lupa namanya. Namanya agak ribet ya. Percobaannya dari Lennard, percobaan Lennard dalam tabung sinar katoda. Atau kalian boleh search lah ya. Jadi intinya kalau misalkan berdasarkan si Lennard ini, kalau emang si Lennard ini melakukan percobaan nih. Nah, kalau misalkan atom Thomson itu benar, maka berkas elektron yang melewati lempengan akan kehilangan energi dan dibelokkan. Tapi ada yang tidak dibelokkan. Seperti itu. Nah, berarti di sini barulah dilanjutkan lagi, baru continue lagi ya. Berarti nomor 2 ini hapus saja. Terus kemudian dilanjutkan lagi oleh si Rutherford. Dilanjutkan oleh Rutherford. Kesimpulannya adalah yaitu penemuan adanya inti atom ya. Jadi dilanjutkan oleh Rutherford, kemudian ditemukan inti atom sehingga atom itu terdiri dari inti atom sebagai pusat dan pusat yang bersifat positif atau yang bermuatan positif ya, bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi inti atom. Seperti itu. Jadi lebih spesifik si Rutherford menjelaskannya ya. Kemudian untuk soal nomor 4, gambarkan model atom Rutherford dan Bohr. Oke. Untuk Rutherford ini berarti kalau digambar mungkin ini adalah inti atomnya ya. Nah, ini adalah inti atomnya. Cuman bedanya adalah kalau berdasarkan Rutherford ya, bentuknya adalah seperti ini. Gambarnya kurang bagus. Nah, kalau gambarnya kurang lebih seperti ini, dilanjutkan seperti ini. Ini adalah bentuk lintasannya ya, walaupun sebenarnya agak lonjong ujungnya tuh, nggak lancip ya. Sedangkan kalau misalkan si Bohr itu lintasannya seperti ini ya. Bisa berkulit-kulit lah intinya. Nah, untuk nomor 5
apa saja dasar teori yang digunakan dijadikan dasar teori dan model atau dalam model atau mekanika kuantum. Yang pertama adalah de Broglie, ya. Kemudian Heisenberg, kemudian sama satu lagi teorinya Schrödinger, ya. Schrödinger, seperti itu, ya. Jadi apa saja yang dijadikan dasar teorinya? Teori dari de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Itu jawaban untuk soal nomor 5-nya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.